Dapatkan busana muslim berkualitas, hanya di official store dan mitra toko The Ihsan. Kisah Ihsan, kajian inspiratif sahabat Ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah azza wa jalla wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata lebih pantas untuk kita ucapkan di awal majlis kita di kesempatan sore hari ini, di waktu yang sangat mulia, di hari yang diberkahi, di bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas amal kebaikan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermajlis di sini karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka bertalabul ilmi syar'i, dalam rangka mencari ganjaran dan pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita semua niat-niat yang ikhlas di dalam mendatangi majlis-majlis ilmu, sehingga setiap langkah yang kita langkahkan untuk bisa datang ke majlis yang mulia ini, Allah jadikan sebagai kafarah bagi dosa-dosa kita, sekaligus sebagai pengangkat derajat kita, peninggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ilmu yang kita pelajari, Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ilmu yang menjadi penerang di tengah gelapnya kejahilan, di tengah gelapnya kebodohan, serta ilmu yang menjadi wasilah untuk kita berjalan di atas jalan-jalan yang Allah ridhai di dunia yang fana ini, sekaligus ilmu yang insya Allah akan menuntun kita, memudahkan langkah kita untuk berjalan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan secara sempurna kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha berjalan istiqamah di bawah naungan petunjuk dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam bagian umat tersebut, jamaah yang Allah muliakan. Ikhwani fillah azakumullah, kita di penghujung hari yang ke-11 dari bulan Ramadan Al-Mubarak. Artinya apa jamaah? Artinya sudah sepertiga dari bulan Ramadan di tahun ini telah pergi meninggalkan kita. Ya, sudah sepertiga, bahkan lebih dari sepertiga. Ya, tinggal tersisa 2/3 dari bulan yang mulia ini. Maka mari kita muhasabatun nafsi. 11 hari yang telah kita lalui dari bulan yang mulia ini, sudahkah kita maksimalkan di atas jalan-jalan kebaikan? Ataukah hari-hari Ramadan berlalu begitu saja tanpa amal kebaikan yang kita usahakan? Jamaah yang Allah muliakan, ya, seolah baru kemarin kita menyambut hadirnya Ramadan. Kita bersuka cita menyambut datangnya bulan yang mulia ini, ya, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang diberikan keberkahan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di hari ini kita sudah di penghujung hari yang ke-11. Ya, beberapa saat lagi ketika matahari terbenam, kita sudah masuk hari yang ke-12. Alangkah cepatnya dunia jamaah. Dan itulah hakikat kehidupan dunia. Ya, makanya di antara hikmah kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ayat-ayat puasa, tentang ayat-ayat siam, Allah mengisyaratkan, ya, tentang cepatnya berlalu hari-hari Ramadan. Kalau kita mau merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat siam, di ayat yang ke-184, setelah Allah menjelaskan kewajiban berpuasa atas orang-orang beriman, di ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa tersebut diwajibkan atas umat-umat sebelum kaum muslimin, atas umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan puasa Ramadan kata Allah adalah wasilah, sarana, bukan tujuan. Tapi tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Tujuannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan puasa Ramadan? Allah ingin mentarbiyah jiwa orang-orang beriman agar mereka menjadi jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ghayah terbesar, itulah tujuan terbesar disyariatkannya puasa Ramadan, jamaah yang Allah muliakan. Kemudian di ayat 184, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bulan Ramadan, tentang kewajiban puasa Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudatin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kewajiban puasa Ramadan atas orang-orang beriman hanyalah hari-hari yang berbilang, berkisar antara 29 maksimal 30 hari. Gak kurang dari 29, gak lebih dari 30 hari. Kata para ulama, di antara faidah
tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan puasa Ramadan dengan hari-hari berbilang, bahwasanya Ramadan adalah hari-hari yang akan berlalu dari kehidupan seorang hamba. Dan ingat saudaraku yang Allah muliakan, satu hari dari hari-hari Ramadan yang telah kita lewati, maka dia berlalu dan tidak akan kembali untuk selamanya. Untuk selamanya, tidak akan pernah kembali lagi. Ya, Ramadan hari ke-10 di tahun 1445 Hijriah. Mungkin kembali lagi? Tidak mungkin kembali lagi. Sudah berlalu dengan semua amal yang kita usahakan. Imma itu amal kebaikan, imma itu amal keburukan. Tidak mungkin terulang. Kalaupun seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat bertemu dengan Ramadan berikutnya, maka sudah berubah. Bukan lagi 10 Ramadan 1445, tapi 10 Ramadan 1446. Sudah berubah. Ya, bukan lagi hari-hari Ramadan yang kita lewati sebelumnya. Ya, maka jemaah yang Allah muliakan, hari-hari Ramadan berlalu sangat cepat. Kita mau atau tidak, Ramadan pasti berlalu. Ramadan pasti berlalu. Ya. Oleh karenanya, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang tersisa dari bulan yang mulia ini. Dengan harapan satu jamaah. Ya, harapan kita satu. Mudah-mudahan ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita keluar dengan membawa rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tatkala kita keluar dari bulan Ramadan, tatkala Ramadan usai, kita sama sekali tidak mampu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya ada 3 golongan manusia yang dia pasti binasa di hari kiamat nanti. Di antara mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah man adraka Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. Di antara manusia yang binasa di hadapan Allah di hari kiamat nanti adalah seorang hamba yang diberikan nikmat oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, namun ketika Ramadan usai, dosa-dosanya dalam kondisi belum diampuni oleh Allah, tidak mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karenanya wajib hukumnya bagi seorang hamba untuk senantiasa berharap ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik dengan lisan kita berdoa, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun dengan jawarih kita, dengan puasa kita, dengan salat kita, dengan infak sedekah kita, lakukan. Bagaimana caranya kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, agar jangan sampai kita keluar dari bulan yang mulia ini dalam kondisi tidak diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pasti binasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfum ri'in dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. Binasa seorang hamba yang dia memasuki bulan Ramadan, dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan usai, Ramadan berlalu dalam kondisi tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari ampunan Allah, kejar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita, dengan jawarih kita, dengan siyam Ramadan kita, dengan qiyamul lail kita, dengan tilawah Al-Quran kita, dengan infak, zakat, sedekah kita, dan amal-amal yang lain yang bisa kita usahakan di bulan yang mulia ini, jamaah yang Allah muliakan.
Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, a'azzakumullahu ajma'in. Adapun tema pembahasan kita di kesempatan sore hari ini, insyaallah sebagaimana tadi disinggung ya di awal, ya tentang menggapai Lailatul Qadar. Ya, menggapai Lailatul Qadar. Dan memang kita harus berusaha menggapai Lailatul Qadar. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam sebagian hadis beliau, "Man hurima khairaha faqad hurim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Man hurima khairaha faqad hurim." Kata Nabi yang mulia, di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, Allah memiliki satu malam yang mana nilai satu malam tersebut, nilai amal kebaikan seorang hamba, salatnya, tilawah Al-Qur'annya, ya sedekahnya, istighfarnya, amal-amal kebaikannya lebih baik daripada amal kebaikan yang dia usahakan ya di malam yang lain selama 83 tahun lebih. Ya. Kebaikan yang kita kerjakan di malam tersebut nilainya lebih baik daripada kebaikan yang kita lakukan ya selama 1000 bulan. Ya, di bulan-bulan yang di sana tidak ada malam Lailatul Qadar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang terhalang dari mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia terhalang dari kebaikan. Ya, maka kita harus berusaha bagaimana ya mendapatkan keberkahan malam tersebut, ya malam Lailatul Qadar. Yang pertama jamaah yang Allah muliakan yang kita bahas adalah tentang ya sebab penamaan Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar dinamakan dengan Lailatul Qadar? Ya. Di sini para ulama kita menjelaskan ada dua sebab. Ya. Kenapa Lailatul Qadar dinamakan dengan Lailatul Qadar? Alasan yang pertama ya dari kata at-taqdir atau al-qadar. Dari kata takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala ya menentukan takdir hambanya selama 1 tahun ke depan. Ya, takdir hamba ya itu diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan ketetapannya pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim ya di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam tersebut Allah menjelaskan takdir hambanya kepada siapa? Kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah jelaskan takdir hamba-hambanya kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk 1 tahun ke depan. Dijelaskan takdir mereka, rizki mereka, ajal mereka itu pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an. Kami turunkan Al-Qur'an di suatu malam yang mubarakah. Malam yang sangat diberkahi. Lailah mubarakah di sini kata para ulama
adalah Lailatul Qadar. Allah menurunkan Al-Quran di malam yang mubarakah, yang diberkahi, yakni Lailatul Qadar. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan, pada Lailatul Qadar, malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna mundirin, dan sungguh kami yang memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di malam tersebut dijelaskan, ya, dijelaskan segala perkara yang bijaksana. Yakni maknanya kata para ulama, di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan takdir hamba-hambanya, ya, yang dikenal dengan takdir sanawi, takdir tahunan. Ya, Allah jelaskan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tentang takdir hamba-hambanya. Dan peristiwa itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Amram min indina inna kunna mursilin. Ya, urusan dari sisi kami kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami, ya, kamilah yang mengutus para rasul kepada umat-umat mereka. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat di atas, beliau berkata, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ay fi lailatul qadri yufsalu minal lawhil mahfuz ilal katabati amrus sanah. Yakni Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar Allah menjelaskan, Allah memperinci, ya, takdir hamba-hambanya. Allah jelaskan kepada para malaikat pencatat, ya, urusan 1 tahun dari takdir hamba-hambanya. Wa ma yakunu fiha minal ajali wal arzaq wa ma yakunu fiha ila akhiriha. Ya, baik dari sisi rezeki si hamba tersebut, ya, ajal si hamba tersebut, ya, maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Ya, inilah sebab yang pertama, ya, kenapa Lailatul Qadar dikatakan dengan Lailatul Qadar? Karena pada malam tersebut dijelaskan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk hamba-hambanya yang berlaku bagi mereka untuk 1 tahun ke depan. Kemudian, ya, sebab yang kedua di antara sebab penamaan Lailatul Qadar, kenapa Lailatul Qadar dinamakan dengan malam Al-Qadar? Ya, kata para ulama, summiyat bidzalika li'annaha lailatun dzatu syarafin wa qadarin. Ya, malam Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Qadar dari kata asy-syaraf, al-qadar. Jadi artinya kemuliaan. Sesuatu yang mulia. Ya, sesuatu yang bernilai. Maka Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Qadar karena kemuliaannya, karena ketinggian nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam tersebut turun malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ke, ya, bumi, membawa keberkahan, membawa rahmat, membawa keselamatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara bukti berkahnya malam tersebut, di antara bukti mulianya malam tersebut, bahwasannya amal kebaikan yang dikerjakan seorang hamba di malam tersebut nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan bisa mengalahkan, ya, amalan yang dikerjakan di malam yang lain sama dengan, ya, 83 tahun 4 bulan. Lebih baik dari itu.
Ya. Amal kebaikan seorang hamba yang dia kerjakan satu malam yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka nilainya lebih baik daripada amalan yang dikerjakan selama 1000 bulan lamanya. Ya, maka Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Qadar karena kemuliaan nilai malam tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, malam yang sangat mulia, malam yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala berkata ketika menafsirkan surat Al-Qadar, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, wa summiyat Lailatul Qadri li'izami qadriha wa fadliha indallahi azza wa jalla. Ya. Malam Lailatul Qadar dinamakan dengan Lailatul Qadar karena keagungan malam tersebut. Ya. Karena agungnya nilai malam tersebut, karena besarnya keutamaan malam tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa li'annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fil 'am minal ajali wal arzaqi wal maqadir al qadariyah. Dan karena di malam tersebut ya ditentukan takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah berlakukan untuk hamba-hambanya selama setahun yang akan datang. Ya, ajal mereka, rizki mereka ditentukan di malam tersebut. Ini jamaah dua sebab. Ya, kenapa Lailatul Qadar dinamakan dengan Lailatul Qadar? Yang pertama, ya, karena terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terkait dengan kemuliaan malam tersebut, agungnya malam tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, poin yang kedua yang kita bahas setelah kita mengetahui makna Lailatul Qadar dan sebab ya penamaan Lailatul Qadar, yang kedua yang kita bahas tentang fadailu Lailatul Qadar, tentang keutamaan-keutamaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar. Apa saja fadilah yang dimiliki oleh Lailatul Qadar, ya malam kemuliaan. Di antara fadilah yang Allah berikan kepada Lailatul Qadar, yang pertama kata para ulama, annaha lailatun mubarakatun, bahwasannya Lailatul Qadar adalah malam yang mubarakah, malam yang diberikan barakah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, tatkala kita ingin mencari barakah, tatkala kita ingin mendapatkan keberkahan, di antara caranya adalah mencari malam Lailatul Qadar. Dan cara mencari malam Lailatul Qadar adalah dengan bersungguh-sungguh beramal, ya, dengan amalan-amalan yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jamaah yang Allah muliakan, 10 malam terakhir adalah waktu terbaik untuk ngalap berkah, ya, yang syar'i. 10 malam terakhir adalah waktu terbaik orang-orang beriman berlomba-lomba untuk mencari keberkahan. Karena di sana ada satu malam yang mubarakah, satu malam yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nilai amalan yang kita kerjakan di malam tersebut ya lebih dari 83 tahun lamanya. Ya. Di antara dalil dari fadilah yang pertama ini adalah firman Allah yang telah kita baca tadi di surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Ya. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasannya malam Lailatul Qadar adalah malam yang mubarakah, malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh dengan keberkahan, ya, dan sesungguhnya kami memberi peringatan, ya, kami memberi peringatan dengan Al-Qur'an tersebut. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala berkata, menafsirkan ayat di atas di dalam tafsir beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, ay kathiratul khairi wal barakah. Makna fi lailatin mubarakah, ay fi lailatin kathiratil khairi wal barakah. Kami turunkan Al-Quran di malam yang di sana banyak kebaikan dan banyak kebaikan. Wahia Lailatul Qadri, dan malam yang diberkahi tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Dari sini para ulama menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan Al-Quran secara sempurna di malam Lailatul Qadar. Allah turunkan di Baitul Izzah, ya, di langit. Kemudian setelah itu Al-Quran turun berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun lamanya. Ya, tapi waktu penurunan Al-Quran ke Baitul Izzah, ya, secara keseluruhan Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Ya, pada malam Lailatul Qadar. Allati hiya khairun min alfi syahrin, yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Fa anzala afdhalal kalam bi afdhalil layali wal ayyam ala afdhalil anam. Kata Syekh As-Sa'di, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamnya yang terbaik, firmannya yang terbaik, Al-Quranul Karim, di malam yang terbaik untuk manusia yang terbaik. Kalam yang terbaik dipilih waktu yang terbaik untuk orang yang terbaik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Mustafa Al-Mukhtar. Ya, itu fadilah yang pertama. Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahi. Maka kalau kita ingin mencari keberkahan, cari malam Lailatul Qadar. Ya, dan itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Fadilah yang kedua jamaah yang Allah muliakan, di antara fadilah dari malam Al-Qadar atau malam kemuliaan, kata para ulama, al-amalu fiha khairun min alfi syahrin. Amal kebajikan yang dikerjakan seorang hamba di malam tersebut nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, dan ini diantara tanda berkahnya malam itu. Ya, kebaikan yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nilainya lebih baik daripada 83 tahun kita beramal. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qadr, kata Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Lailat wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Tahukah kamu apakah itu Lailatul Qadar? Apakah itu malam kemuliaan? Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu, kata Allah, lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Ya. Maknanya kata para ulama seperti Al-Imam Mujahid bin Jabr
rahimahullahu taala, seorang tabi'in di antara murid terbaik Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Al-Imam Mujahid bin Jabr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Makna Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ai amaluha, amalan-amalannya, wasiyamuha wa qiyamuha khairun min alfi syahr. Ya, puasanya, qiyamul lailnya itu nilainya lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih daripada 1000 bulan. Yang kita lakukan, ya, di hari-hari yang lain yang di sana tidak ada malam Lailatul Qadar. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat di atas, beliau berkata, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yukhbirullahu taala annahu anzala al-Qur'ana Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada ayat di atas bahwasannya Allah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan. Wa hiya Lailatul Mubarakatu, dan malam Lailatul Qadar adalah malam yang mubarakah, malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya min syahri Ramadan, dan malam Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan. Ya, malam Lailatul Qadar ada pada bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim. Maka dari sini kita mengambil kesimpulan bahwasannya bulan Ramadan atau Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, ya, bulan yang terbaik. Kemudian dari bulan terbaik tersebut Allah pilihkan malam yang terbaik, waktu yang terbaik, ya, maka Al-Qur'anul Karim diturunkan. Ya, firman yang terbaik, dipilihkan waktu yang terbaik, ya, untuk Rasul yang terbaik, untuk manusia yang terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nur ala nur, cahaya di atas cahaya, kebaikan di atas kebaikan, ya, berlipat-lipat kebaikan Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat beliau, kepada kaum muslimin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan, ya, kata Abdullah bin Abbas, anzalallahu al-Qur'an jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'i dunya, thumma nazala mufassalan bihasbil waqa'i' fi 23 sanatan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim jumlatan wahidah, yakni secara keseluruhan. Secara keseluruhan Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim, ya, di Baitul Izzah. Ya, di Baitul Izzah. Dan itu Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Al-Quran turun, ya, secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun lamanya. Dari Baitul Izzah baru turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, selama 23 tahun, selama masa kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini jemaah yang Allah muliakan, para ulama kita menjelaskan, ya, tentang
keutamaan atau keberkahan dari malam Lailatul Qadar ini. Kata para ulama, walamma kanat Lailatul Qadri ta'dilu ibadatuha ibadata alfi syahrin. Ketika malam Lailatul Qadar, nilai ibadahnya itu bisa mengalahkan ibadah 1000 bulan. Oleh karenanya, thabata fis sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Oleh karenanya datang di dalam as-sahihain Al-Bukhari dan Muslim bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Saking tingginya nilai pahala, nilai kebajikan yang dikerjakan seorang hamba di malam Lailatul Qadar, maka pantas, ya, pantas, sangat pantas kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, siapa yang mengerjakan qiyamul lail, siapa yang salat malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula amal yang lain jamaah, gak cuma qiyamul lail, ya, demikian pula ya tilawah Al-Quran kita, atau mungkin birrul walidain kita, atau mungkin infak dan sedekah kita, ya. Allah jadikan semua amal kebaikan seorang hamba sebagai penghapus dari dosa-dosanya yang telah lalu. Saking agungnya nilai kebaikan di malam tersebut. Kemudian jemaah yang Allah muliakan, di antara fadilah, ya, dari malam Lailatul Qadar, bahwasanya para malaikat Allah turun, ya, ke dunia di malam tersebut. Malaikat Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Jibril alaihi salam turun ke langit dunia di malam tersebut. Maka dunia ini penuh sesak dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya jumlah malaikat yang turun ke dunia di malam tersebut, ya, lebih banyak daripada jumlah pasir di dunia ini. Ya, malaikat turun ke dunia membawa rahmat, membawa keberkahan. Maka alangkah mulianya malam itu, ya, alangkah mulianya malam tersebut, karena di malam itu malaikat Allah turun ke dunia. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Qadar, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbih." Ya, pada malam itu kata Allah Subhanahu wa taala, para malaikat Allah dan ar-ruh, yakni malaikat Jibril turun. Malaikat Allah turun ke dunia pada malam Lailatul Qadar. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Ayakthur tanazzulul malaikati fi hadhihi al-lailah li kathrati barakatiha." Yani maknanya sangat banyak malaikat Allah yang turun ke dunia di malam tersebut, karena banyaknya keberkahan yang ada pada malam itu. Wal malaikatu yatanazzalun ma'a tanazzulil barakati war rahmah, dan para malaikat itu turun, ya, bersamaan dengan turunnya barakah dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan, ya, betapa agungnya malam itu, betapa berkahnya malam tersebut. Saking berkahnya malam itu, ya, sangat banyak malaikat Allah yang turun. Dan malaikat itu turun membawa apa jemaah? Membawa barakah, membawa keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kama yatanazzaluna 'inda tilawatil Qur'an wa yuhituna bihilaqi dzikri wa yad'una ajnihatahum li talibil ilmi bisidqin ta'ziman lahu. Sebagaimana malaikat turun, ya, pada
orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Karim, turun malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menurunkan rahmat kepada para pembaca Al-Qur'an. Sebagaimana malaikat-malaikat Allah turun pada majelis-majelis ilmu sebagai ta'zim untuk para penuntut ilmu dan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, demikian juga Imam Abu Dawud At-Tayalisi di dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang Lailatul Qadar. Kata Nabi yang mulia, innaha lailatun sabi'atun atau tasi'atun wa 20. Ya, Lailatul Qadar itu malam ke-27 atau malam ke-29 dari bulan Ramadan. Wa innal malaikata tilkal lailata fil ardi akthar min adadil hasa. Kata Nabi yang mulia, dan sesungguhnya malaikat-malaikat Allah di malam tersebut di atas muka bumi, jumlah mereka lebih banyak daripada jumlah kerikil, jumlah pasir di atas muka bumi. Ya, saking berkahnya malam itu jamaah, Nabi kabarkan jumlah malaikat sangat banyak. Ya, maka tidak aneh kalau seandainya kebaikan yang dikerjakan di malam tersebut dilipat gandakan sampai nilainya lebih baik daripada 1000 bulan yang di sana tidak ada malam Lailatul Qadar. Kemudian fadilah yang keempat jamaah yang Allah muliakan, ya, di antara fadilah yang Allah berikan kepada malam Al-Qadar atau malam kemuliaan, bahwasannya ya Allah sifati malam tersebut dengan malam yang penuh keselamatan. Allah sifati malam Lailatul Qadar dengan malam yang penuh dengan ketentraman, ketenangan, keselamatan sampai terbit fajar. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, malam tersebut malam yang penuh dengan keselamatan, ketenangan, ketentraman, ya, sampai terbit fajar. Al-Imam Mujahid bin Jabr rahimahullahu ta'ala berkata, menafsirkan ayat di atas, kata beliau, yakni anna lailatul qadri salimatun la yastati'u syaitan an ya'mala fiha su'an wala an yuhditha fiha adhan. Kata Mujahid, yakni maknanya bahwasannya malam Al-Qadar, malam kemuliaan Lailatul Qadar adalah malam yang benar-benar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya syaitan. Ya, syaitan tidak bisa berbuat keburukan di malam tersebut. Saking banyaknya malaikat-malaikat yang turun, ya, maka di malam tersebut syaitan tidak berdaya, ya, untuk melakukan keburukan. Ya, tidak bisa, yakni membuat kerusakan sebagaimana yang biasa dia lakukan di malam-malam yang lain. Ya, ini menunjukkan betapa mulianya malam tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga, Allah jadikan Lailatul Qadar sebagai malam yang penuh dengan keselamatan, ya, keamanan dan ketenangan bagi orang-orang yang beriman. Yang terakhir, yang kelima, jamaah yang Allah muliakan, di antara keutamaan malam Lailatul Qadar, kata para ulama, anna man qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mengerjakan qiyamul lail di malam tersebut atas dasar iman dan ihtisab, yakni mengimani, ya, apa yang Allah kabarkan tentang keutamaan, ya, Lailatul Qadar. Demikian pula mengimani bahwasannya qiyamul lail adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, mengimani
ya apa yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang qiyamul lail, kemudian ihtisaban, dia qiyamul lail dalam rangka mengharapkan ganjaran pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Nabi yang mulia, siapa yang qiyamul lail, mengisi malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah melakukan tahajud, qiyamul lail, salat tarawih di malam tersebut atas dasar iman dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini jamaah, ya sebagian dari fadilah yang Allah berikan kepada Lailatul Qadar. Ya, kita sebutkan 5 poin di antara ya keutamaan Lailatul Qadar. Poin yang berikutnya jamaah yang Allah muliakan, kira-kira malam keberapa ya jatuhnya malam Lailatul Qadar? Malam keberapa ya jatuhnya malam Lailatul Qadar? Di sini para ulama menjelaskan, ya, pendapat yang paling tepat dan yang paling kuat berdasarkan dalil-dalil atau penggabungan dalil-dalil yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasannya waktu yang paling besar kemungkinan untuk bertepatan dengan Lailatul Qadar adalah 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ini pendapat yang paling kuat. Ya, bahwasannya malam Lailatul Qadar, ya, itu sangat besar kemungkinan terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa fil autari ahra wa aqrab, dan di malam-malam yang ganjil lebih besar lagi kemungkinannya. Meskipun gak menutup kemungkinan di malam yang genap, ya, tapi malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih besar kemungkinannya untuk ya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan Lailatul Qadri." Kata Nabi yang mulia, cari Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Cari ya Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari malam-malam Lailatul Qadar. Fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa, ya, di 9 ya malam yang tersisa, atau di 7 malam yang tersisa, atau di 5 malam yang tersisa. Intinya cari di 10 malam yang terakhir dari 10 malam di akhir bulan Ramadan. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "I'takafna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ashr al-awsat min Ramadan." Pernah kami beriktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari pertengahan Ramadan. Jadi 10 hari kedua dari bulan Ramadan. Ya, kami i'tikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi yang mulia bersabda,
Inni uritu lailatul qadri fa unsituha. Aku pernah diperlihatkan oleh Allah kapan malam Lailatul Qadar, tapi qadar Allah, aku dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya aku ingat kemudian lupa. Dan kata para ulama, lupanya Nabi adalah kebaikan untuk umat beliau. Ya, kenapa di antara hikmahnya kenapa Nabi sampai dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar kaum muslimin bersungguh-sungguh untuk menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan. Ini adalah hikmah. Kenapa tidak ada dalil yang tegas, yang sharih, yang menetapkan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu di malam tertentu. Di antara hikmahnya agar kaum muslimin bersungguh-sungguh menghidupkan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kalau seandainya sebutkan secara terperinci malam tertentu dari bulan Ramadan, maka sangat besar kemungkinan kita hanya menghidupkan malam tersebut, kemudian tidak menghidupkan malam-malam yang lain. Ini hikmahnya. Dan insya Allah kebaikan buat kaum muslimin. Agar kita bersungguh-sungguh ya di dalam mencari malam Lailatul Qadar, secara khusus di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faltamisuha fil ashril awakhir." Maka cari malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan, fil witri, secara khusus di malam-malam ganjil. Ya. Para ulama menjelaskan bahwasannya ya malam Lailatul Qadar itu bisa berpindah-pindah dari satu tahun ke tahun berikutnya, gak mesti sama. Ya, bisa jadi ya pada tahun tertentu Lailatul Qadar ada pada 21 Ramadan. Pada tahun yang lain ada pada 23 Ramadan. Pada tahun yang lain ada pada 25, ada pada 27 dan seterusnya. Ya, bahkan kata para ulama bisa jadi juga malam Lailatul Qadar jatuh pada malam genap. Ya, jatuh pada malam genap. Bisa jadi. Ya, karena malam Lailatul Qadar dirahasiakan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hikmahnya sekali lagi kebaikan untuk kaum muslimin, agar kaum muslimin bersungguh-sungguh tanpa memilah dan memilih menghidupkan ya 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Oleh karena kata para ulama, siapa yang menghidupkan semua malam-malam Ramadan dari awal sampai akhir, maka insya Allah dia dapat Lailatul Qadar. Ya, siapa yang menghidupkan semua malam-malam ya Ramadan, secara khusus di 10 malam terakhir Ramadan, maka insya Allah dia dapat ya malam Lailatul Qadar. Ya, maka jemaah yang Allah muliakan, yang selamat ya kita jangan memilah dan memilih. Ya, yang selamat kalau kita menghidupkan semua malam-malam di bulan Ramadan, terlebih 10 malam terakhir, terlebih malam-malam ganjil, ya kita maksimalkan dengan amal-amal kebaikan. Yang terakhir, ya yang kita bahas di kesempatan sore hari ini, amal-amal apa saja yang bisa kita lakukan ya untuk mengisi Lailatul Qadar, untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Ya, maka para ulama menjelaskan ya secara khusus semua amalan, ya semua amalan dari terbenamnya matahari, karena masuk waktu malam dengan terbenamnya matahari. Ya, semua amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita lakukan di malam-malam tersebut. Ya, seperti salat 5 waktu, ya, atau beristighfar, berzikir, membaca Al-Quran, salat malam, birrul walidain, infak, sedekah, dan amal-amal yang lain yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita maksimalkan di malam-malam tersebut. Namun di sana ada amalan-amalan khusus yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita lakukan di malam-malam tersebut. Di antaranya sebagaimana telah kita bahas adalah
yakni menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan qiyamul lail, ya, dengan melakukan qiyamul lail. Ini sangat dianjurkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, dalam hadis Bukhari Muslim, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang qiyamul lail, yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka hidupkan malam-malam tersebut dengan sujud, dengan salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di antara amalan yang masyru' adalah beriktikaf di 10 malam terakhir. Ya, dan ini di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik sunnah qauliyah beliau ataupun sunnah fi'liyah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Man kana i'takafa ma'i falya'takif fil 'ashr al-awakhir wa qad uritu hadhihi al-lailata thumma unsituha." Kata Nabi yang mulia, siapa yang i'tikaf bersamaku, maka hendaknya dia beriktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Dan aku telah diperlihatkan oleh Allah malam Lailatul Qadar tersebut, tapi aku dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha faltamisuha fil 'ashr al-awakhir waltamisuha fi kulli witrin. Kata Nabi yang mulia, aku bermimpi bahwasannya malam Lailatul Qadar tersebut aku sujud di pagi harinya, sujud yakni mengenai air dan tanah. Jadi dalam kondisi basah. Artinya malam Lailatul Qadar yang Nabi lihat pada waktu itu, di malam harinya turun hujan. Ya, sehingga Masjid Nabawi ketika salat subuh masih basah tanahnya. Ya, dan itu malam Lailatul Qadar yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, jamaah yang Allah muliakan, di antara amalan yang disunahkan secara khusus untuk kita perbanyak di malam-malam Lailatul Qadar adalah memperbanyak doa. Secara khusus doa minta ampun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak baca doa tersebut. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf, Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku ya Allah. Sebagaimana hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadar. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu kalau seandainya aku tahu suatu malam itulah malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang harus aku perbanyak untuk aku ucapkan wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, quli, ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Aisyah, kalau engkau tahu, engkau yakin itu malam Lailatul Qadar, maka perbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf, engkau mencintai pemaafan, maka ampunilah dan maafkanlah kesalahan-kesalahanku ya Allah. Ya, dan amal-amal yang lain seperti infak, sedekah, zakat, dan amal-amal yang lain yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita maksimalkan di 10 malam terakhir, secara khusus di malam-malam yang ganjil, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita taufik untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Demikian jamaah yang Allah muliakan yang bisa kita bahas di kesempatan sore hari ini di penghujung hari yang ke-11 dari bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa
memaksimalkan sisa hari Ramadan dengan amal-amal kebaikan, secara khusus di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Allah berikan kita taufik untuk bisa menghidupkan malam-malamnya dengan amal-amal kebajikan, ya, yang bisa mendekatkan kita kepada ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita keluar dari bulan Ramadan dengan predikat ketakwaan dan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang Allah muliakan kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk Allah materi yang disampaikan sangat memotivasi kita dalam mendidik diri dalam menghadapi hal yang berisiko. Jamaah insyaallah rahmati Allah taala, kita hanya berwaktu dalam buka puasa, kita menuju ke depan, ya. Kalau kita buka puasa di sini berdasarkan puasa maupun makanan, kami persilakan jamaah untuk bertanya kepada Ustaz. Insyaallah akan banyak pertanyaan untuk menggali atau mendapatkan ilmu yang berfaedah di depan kita semuanya. Kami persilakan untuk ikhwan dulu, nanti untuk ikhwan mungkin ada bisa dikumpulkan melalui tulisan. Ya mbak-mbak, ada tolong di depan ke depan, nanti ada ahli di belakang untuk menyampaikan pertanyaan. Jadi kami tunggu pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak S, kita akan pemaparan ini Bapak di 10 malam terakhir seorang hamba berhasil mendapatkan kepada pertanyaan adalah apakah saya pertanyaan agak menyimpang juga, apakah misalkan seorang hamba tidak mendapatkan dalam berbuat tersebut 100%, apakah ada kemungkinan mendapatkan 10%, 20%, 5%, dan 10%? Mohon penjelasan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Jamaah yang Allah muliakan, amalan yang sama tidak mesti membuahkan nilai yang sama. Ya, amalan yang dikerjakan oleh manusia, meskipun secara zahir lahiriah amalannya sama, qiyamul lailnya sama, tilawah Al-Qur'annya sama, ya, infak dan sedekahnya mungkin nilainya sama, tapi tidak semua amalan yang sama dalam pandangan mata manusia secara otomatis nilainya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi ini kaidah yang harus kita pahami bersama. Ya, sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan masalah ini. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, kata beliau, al-a'malu la tatafadalu bisuwariha wa adadiha.
wa innama tatafadhalul a'malu bitafadhuli ma fil qulub. Kata Ibnu Qayyim, amalan-amalan hamba berlebih kurang bukan semata-mata karena fisik amalannya, bukan semata-mata karena rupa amalannya, ya. Akan tapi yang paling menentukan dari berlebih kurangnya nilai amal seorang hamba adalah kualitas hatinya, kualitas keimanannya, kualitas ilmunya, kualitas keikhlasannya, ya. Oleh karenanya kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, mungkin ada beberapa orang yang dia salat di masjid yang sama, ya, di saf yang sama, di belakang imam yang sama. Salatnya sama-sama di satu masjid, di saf yang sama, imamnya satu, ya. Tapi tidak mesti pahala orang itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula amal-amal yang lain, ya. Maka amalan itu berlebih kurang bukan hanya karena faktor fisik amalan tersebut, ya. Tapi yang paling menentukan besar kecilnya amal seorang hamba adalah kualitas keimanannya, ya, kualitas keikhlasannya, kualitas cintanya kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sebab, ya, di antara rahasia kenapa amalan kita nggak bisa mengalahkan amalan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Kenapa amalan kita nggak bisa mengalahkan amalannya para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, ya. Kenapa infak kita nggak bisa mengalahkan infaknya para sahabat? Karena kualitas imannya berbeda, karena kualitas cintanya kepada Allah dan Rasulnya berbeda. Ya, meskipun terkadang mungkin orang belakangan dia berinfak lebih banyak secara kuantitas daripada infaknya para sahabat. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Demi zat yang jiwaku di tangannya, kata Nabi, kalau seandainya salah seorang di antara kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka infak tersebut nggak bisa mengalahkan infaknya sahabat. Meskipun seukuran 2 telapak tangan, bahkan meskipun hanya berukuran 1 telapak tangan. Yang menentukan bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Kualitas keimanan seorang hamba, kualitas keikhlasan seorang hamba, kualitas hadirnya hati seorang hamba ketika dia beramal. Ya, oleh karenanya orang-orang yang i'tikaf di masjid yang sama, menghidupkan malam yang sama dengan amalan yang sama di mata manusia, belum tentu nilainya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mungkin mendapatkan, ya, hanya seujung kuku dari nilai amalannya. Ya, sebagian mungkin hanya mendapatkan sekian persen, ya, 5%, sebagian 10%, sebagian 20%, sebagian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kualitas keimanannya, kualitas keikhlasannya, kualitas mahabbahnya kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun yang jelas sama yang Allah muliakan, kita berusaha, ya, untuk beramal, dan kita berusaha untuk memperbaiki kualitas amalan kita. Ya, meskipun kita tidak mungkin bisa menyamai amalan para sahabat, karena kualitas iman kita sangat jauh daripada kualitas keimanan mereka, tapi kita mencintai para sahabat Rasulullah, ya, ridwanullahi alaihim jami'an, yang mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada mereka, ya, paling tidak kita dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang kita cintai. Kita dikumpulkan, ya, bersama para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, meskipun amalan kita tidak mungkin bisa menyamai amalan-amalan mereka. Ya, maka bisa jadi 10%, ya, bisa jadi lebih dari itu, bisa jadi nggak sampai 10%, ya, yang didapat oleh seorang hamba. Wallahu taala a'lam bissawab. Mbak ada
Kita ada mungkin pertanyaan ini terakhir mewakili teman-teman. Pertama, apakah mendapatkan Lailatul Qadar harus sikap? Pertama. Kedua, emang ada orang sikap, misalnya aku aja itu banyak teman-teman saya lagi jahit kan, itu mereka lagi jahit di malam buat terakhir, kemudian mungkin mereka berzikir, berdoa, berjahit, apakah itu dapat atau tidak? Yang kedua kan, ya, apakah kalau memang sikap itu, apakah harus memang tidak tidur sama sekali selama malam itu? Atau boleh kita mungkin 1 jam 2 jam tidur, kita lanjut mungkin sholat lagi, tidur lagi, apakah bisa juga melakukan? Iya, barakallahu fiik. Yang pertama, apakah mendapatkan Lailatul Qadar terkait dengan i'tikaf? Jawabannya tidak. Ya. Artinya, meskipun seseorang tidak beriktikaf, maka dia masih berkesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, karena inti dari Lailatul Qadar adalah bagaimana seorang hamba ya memaksimalkan malam-malam harinya dengan amal kebaikan. Ya mungkin dia nggak bisa ke masjid, maka dia di rumahnya. Ya dia hidupkan malamnya tersebut dengan amal kebaikan, imam dengan yang memperbanyak salat sunnah atau dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau mungkin sebagian saudara kita yang mungkin di lapangan, yang mereka membantu saudara-saudara kaum muslimin yang mengalami kesulitan di hari-hari ini, kalau dia niatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun mereka tidak di masjid, ya, maka selagi kebaikan mereka bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka insya Allah dia mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar tersebut. Ya, tapi i'tikaf adalah bagian dari amalan yang disunahkan. Ya, bagian dari amalan yang disunahkan. Ya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi ya, bukan berarti orang yang nggak beriktikaf nggak bisa dapat Lailatul Qadar. Bisa dapat insyaallah taala selama dia gunakan waktu-waktu malam tersebut di atas jalan kebaikan, di atas jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia birrul walidain, ya, mungkin dia membantu kaum muslimin yang mengalami kesulitan, ya, maka insyaallah dia mendapatkan bagian dari kemuliaan malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian yang kedua, ya, apakah boleh seseorang i'tikaf yakni di sebagian waktu, ya, atau harus secara keseluruhan, ya, dari awal masuk 10 malam terakhir sampai akhir Ramadan, ya. Jawaban jamaah Allah muliakan, fattaqullaha mastata'tum. Ya, masing-masing bertakwa kepada Allah semaksimal yang bisa dia usahakan. Ya, terkadang sebagian orang dia memiliki keluangan waktu untuk bisa i'tikaf secara sempurna, maka itu yang dia usahakan. Ya, tapi kalau kita memang tidak ya bisa secara total beriktikaf, maka paling tidak kita menghidupkan malam-malamnya. Kalau siang kita masih punya tanggungan, ya kita masih punya tugas dan kewajiban, maka siang kita tunaikan kewajiban kita, kemudian malam kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendatangi rumah-rumah Allah dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Ya, maka insya Allah kita termasuk ke dalam ya orang-orang yang menghidupkan malam-malam tersebut dengan amal-amal kebaikan. Ya, kemudian apakah disyaratkan tatkala seseorang i'tikaf, ya, di malamnya dia nggak tidur sama sekali, ya, harus ibadah, maka jawabannya tidak. Ya, seseorang melihat kondisi fisiknya. Ya, kalau seandainya dia merasa letih dan dia butuh untuk istirahat, maka istirahatkan fisiknya. Karena fisik kita punya hak atas kita. Ya, kita ya punya hak atas kita. Maka tatkala kita merasa butuh untuk istirahat sejenak, istirahatkan fisik kita. Ya, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, ya. Setelah itu kita segar kembali, kita gunakan waktu kita lagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masing-masing bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal yang bisa dia usahakan. Yang jelas kita berusaha untuk mengisi ya waktu-waktu akhir Ramadan dengan amal-amal kebaikan, secara khusus di 10 malam hari terakhir. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Demikian jamaah yang Allah muliakan, ya, Anda kembalikan ke Pak Indra. Barakallahu fikum ajma'in. Ini ada waktu 1-2 menit.
Saya ingin bertanya kepada jemaah ya, yang kedua, dapat hadir di topik ini dari Ihsan ini. Lafaz hadis, tadi saya mengatakan lafaz hadis, yang artinya siapa yang melakukan sholat malam pada malam tersebut akan diampuni dosanya. Lafaz hadisnya apa? Kira-kira siapa yang tahu? Jadi Ustaz sampaikan, yang artinya barang siapa yang sholat malam tidak pula mengharapkan amal dari Allah pada malam tersebut akan diampuni dosanya. Ya. Mantoma Ramadana iman wa hisaban gofiro lahu ma taqaddama min dzambi. Apa Pak? Diulang. Mantoma Soma. soma Ramadana imanan wa hisaban gofiro lahu ma taqaddama min dzambi. Iya, barakallahu fiik. Kurang tepat. Yang ditanya salat malam. Ya, siapa yang ya salat malam ya pada malam tersebut maka diampuni dosa saya lalu. Kalau soma itu artinya puasa. Mantoma Ustaz. Apa? Mantoma Ramadana iman wa hisaban gofiro lahu ma taqaddama min dzambi. Baik, barakallahu fiik. Ada satu lafaz lagi yang terkait dengan Lailatul Qadar. Iya, kalau tadi umum, ya Ramadan secara umum, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau ini terkait dengan malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri. Iya, itu. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Iya, barakallahu fikum. Masyaallah. Baik, ini juga menjadi beberapa hati lagi kita akan dalam berpuasa. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ustaz Syed Rahman Habibullah Ta'ala jazakallahu khairan atas hadiran dan pemaparan ini yang sampai kita semua bermanfaat. Juga kepada jamaah semuanya kami ucapkan jazakallahu khairan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan menikmati berpuasa selagi kami berpuasa. Mohon maaf kalau ada kekurangan kami dalam memberikan Quran kepada semuanya. Tersebut dan terus kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.